Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melindra Mawati dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi dengan mata kuliah Manajemen Kurikulum Pendidikan. Dan selanjutnya, konsep dasar kurikulum pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar program studi tersebut, merupakan amanah dari sebagai regulasi landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan kelulusan pendidikan tinggi, dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dan dunia kerja, serta kemajuan teknologi yang pesat. Kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan. Program utama yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. 3 semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Selanjutnya, asas kurikulum pendidikan. Yang pertama yaitu landasan agama. Landasan agama ini muncul terutama dari pemikir pendidikan Islam yang umumnya mempunyai pendirian bahwa segala sistem yang ada dalam masyarakat, termasuk sistem pendidikan, harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada ajaran agama atau bacaan Islam. Islam sumber ajaran agama yang pokok adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan sumber lainnya adalah ijtihad. Berdasarkan sumber-sumber inilah aspek atau unsur pendidikan dikembangkan seperti perumusan tujuan pendidikan, materi, dan strategi pelaksanaannya. Yang kedua yaitu landasan filosofis, yaitu ada progresivisme, yaitu aliran yang mengutamakan kebebasan dan menentang semua bentuk otoriter dan absolutisme. Yang selanjutnya esensialisme, yaitu aliran yang berusaha menyatukan pertentangan antara konsepsi idealisme dan realisme. Selanjutnya perennialisme, yaitu aliran yang bersifat progresif, yaitu mundur ke masa lampau sampai abad pertengahan. Selanjutnya rekonstruksionalisme, aliran yang memandang segala gejala berpangkal pada eksistensi, yaitu cara manusia berada di dunia yang berbeda dengan keberadaan materi. Yang terakhir, eksistensialisme, aliran yang memfokuskan pada pengalaman individu. Selanjutnya, asas kurikulum pendidikan yang ketiga yaitu landasan psikologis. Landasan dalam pengembangan kurikulum adalah faktor-faktor psikologis yang harus dijadikan dalam pengembangan kurikulum. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan teknologi, yaitu bidang ilmu dan teknologi yang mempunyai pengaruh pendidikan, diantaranya bidang komunikasi, transportasi, dan industri. Kemajuan bidang komunikasi sangat berpengaruh terhadap pendidikan melalui media massa,
dapat berlangsung proses pendidikan, baik tayangan yang berbentuk informasi ataupun tayangan yang bersifat hiburan, tentu mempunyai nilai-nilai pendidikan. Yang kelima, landasan organisatoris. Landasan ini berkenaan dengan masalah dalam bentuk yang bagaimana bahan pelajaran dalam kurikulum akan disusun, dikelompokkan, dan disajikan. Selanjutnya, yaitu komponen kurikulum pendidikan. Yang pertama, komitmen pada tujuan. Tujuan yang dijadikan acuan utama adalah mengambil keputusan. Setiap mengambil keputusan harus yakin dan tidak gampang terpengaruh. Selain itu, pelajar merdeka juga mempunyai dedikasi atau kewajiban yang mengikat pada tindakan tertentu untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, itu mandiri terhadap cara. Memiliki cara dan mengusung strategi mengatasi tantangan untuk mencapai tujuan. Pelajar merdeka yang bisa menentukan prioritas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, yang memilih cara berdasarkan sumber daya yang tersedia dan menyusun strategi yang adaptif terhadap tantangan yang dihadapi. Yang ketiga yaitu melakukan refleksi. Melakukan penilaian diri dan meminta umpan balik dari orang lain untuk mengetahui kebutuhan belajarnya. Diawali dari proses refleksi terhadap pengalaman dan perjalanan hidup pribadi, bahwa merefleksikan adalah cermin bagi diri sendiri. Selanjutnya, di sini saya mencantumkan beberapa landasan kurikulum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Selanjutnya, program yang akan dilaksanakan oleh kurikulum kampus Merdeka, yaitu yang pertama magang, yang kedua studi independen, yang ketiga program bangkit, yang keempat Indonesia International Student Mobility Award, yang kelima membangun desa atau KKN tematik, yang keenam pejuang muda kampus Merdeka, yang ketujuh pertukaran mahasiswa Merdeka, kedelapan proyek kemanusiaan, yang kesembilan riset atau penelitian, dan yang terakhir wirausaha. Selanjutnya, tanggapan saya mengenai program kurikulum Merdeka Belajar dari Kampus Merdeka, yaitu menurut saya konsep Merdeka Belajar ya bagus, namun konsep tersebut hanyalah jargon yang sulit mengatasi permasalahan utama di bidang pendidikan. Permasalahan utama tersebut adalah kualitas guru. Kualitas guru di Indonesia masih belum memuaskan. Kualitas guru belum memuaskan karena banyak mahasiswa terbaik tidak ingin menjadi guru. Mereka tidak ingin karena menganggap bahwa gaji guru kurang kompetitif. Mereka akhirnya bekerja di perusahaan multinasional. Alasan lainnya adalah kualitas universitas perguruan juga kurang bagus sehingga sulit menghasilkan guru berkualitas. Kualitas universitas perguruan kurang bagus karena kinerja manajemen yang kurang bagus. Tata kelola universitas perguruan masih membutuhkan perbaikan. Selanjutnya, respon perguruan tinggi terhadap kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan kurikulum MBKM. Itu yang pertama, setiap perguruan tinggi tim pengembangan kurikulum untuk menyiapkan pedoman teknis
dan pedoman pelaksanaan kebijakan MBKM, terutama menyangkut aturan etika, prosedur, mekanisme pelaksanaan sistem yang akan digunakan, serta pilihan program yang dikembangkan. Yang kedua, setiap program studi perguruan tinggi perlu melakukan sosialisasi dan penjajakan dengan para pihak yang menjadi mitra kegiatan, antara lain pihak sekolah atau madrasah, industri, perbankan, perguruan tinggi lain, serta pihak lain yang masih memiliki keterkaitan dengan program MBKM. Dan ketiga, program studi mengidentifikasi pengelompokan mata kuliah yang memiliki kesesuaian atau rekognisi dengan program MBKM yang menjadi pilihan mahasiswa. Melalui perubahan kebijakan kurikulum perguruan tinggi berbasis MBKM, berharap semua lulusan program studi dapat menjawab tantangan dan problematika di masyarakat global. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.